Nanas dikenal sebagai tanaman mewah bernilai tinggi karena tergolong langka. Ya, nanas pun menyandang julukan King of Fruit. Masih ada kue-kue cantik serta hidangan pedas gurih khas Jambi yang berbalut nanas. Makan kue surabi, minumnya jeruk panas. Dulu sekarang lagi di Jambi untuk membahas seputar nanas. Nah, pas banget kan pemirsa dengan lambang tugu yang ada di belakang saya ini? Jadi kalau dulunya kita mengenal Subang sebagai surganya nanas, tapi sekarang Jambi juga punya. Tak hanya itu, bahkan nih ada sebuah wilayah di Jambi yang memiliki varietas nanas terbesar di dunia. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita ke sana yuk. Nanas terbesar? Yang pasti sih nggak mungkin sebesar Tugu Nanas yang bertengger di Desa Tangkit Baru, Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ini ya. Untuk mendapatkannya, kita harus menempuh perjalanan selama 4 jam menuju Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pak, permisi Pak. Pak, ini Pak, katanya di wilayah ini tuh ada nanas yang besar banget yang melebihi nanas yang saya bawa ini. Oh, nanas pawon. Iya, bener nanas pawon. Nah, saya mau ke kebunnya di mana itu Pak? Oh, di sana. Aku memang kebetulan aku mau ke sana. Oh, kebetulan mau ke sana? Iya. Boleh sekalian aja? Boleh? Ah, ya udah. Asik, lumayan dapat tumpangan gratis. Yuk. Untuk mencapai perkebunan nanas bukanlah hal mudah. Selain jarak yang jauh, akses jalanan yang rusak, licin, berdebu, serta berbatu menjadi serangkaian tantangan yang harus dilewati. Wah, salut deh sama semangat para petani nanas pawon. Nanas pawon masih terdengar asing di telinga ya. Nanas ini memang dikembangkan sekitar tahun 2009. Dulu, mayoritas para petani di Desa Sungai Baung, Kecamatan Pangabuan justru mengandalkan tanaman lainnya. Sekarang, nanas pawon lah yang menjadi primadona bagi para petani. Lebih dari 6 hektar lahan sudah beralih fungsi menjadi perkebunan nanas berukuran jumbo ini. Wow! Lihat nih pemirsa, melihat nanas sebesar ini akhirnya terjawab juga rasa penasaran saya terhadap nanas pawon. Kalau diukur-ukur nih untuk bisa mendapatkan satu buah nanas pawon ini harus numpukin 6 nanas biasa kali ya Pak ya? Iya. Baru dapat ya. Nah ngomong-ngomong nih Pak, melihat dari ukurannya, ini nanas pawon bisa dibilang terbesar se-Indonesia? Bahkan seluruh dunia. Oh iya? Kok bisa? Ya ada kemarin dari luar negeri kemarin mau minta bibitnya itu kemarin katanya ada di seluruh dunia. Yang kayak gini sebesar Ya ada ini? sebesar ini. Dengan bentuk dan ukuran yang fantastis, tidak mengherankan jika pada tahun 2009 varietas Smoke Giant langsung dipatenkan. Fisik nanas pawon bisa dikategorikan sebagai hal langka. Karena jika ditelusuri, bibitnya yang didatangkan langsung dari Sulawesi ini merupakan bibit nanas berukuran normal. Nah, uniknya di tanah Tanjung Jabung Barat, benih tanaman bernama latin Ananas comosus ini mampu menjelma menjadi raksasa. Berat banget. Aduh. Ini berapa kilo Pak? 8 kilo itu, mau lebih. 8 kilo, ada yang lebih? Ada lagi sampai 12 kilo. Wow, yang 8 kilo aja udah berat banget pemirsa, apalagi yang 12 kilo. Setengah badan saya kali ya. Nah Pak, kalau untuk nanas pawon ini sebenarnya hanya bisa ditanam di sini atau bisa ditanam di tempat lain? Ya di tanah bisa sejenis tanah gambut. Oh. Kalau sejenis tanah liat tidak bisa. Oh gitu. Karena memang kecil ya, memang hidup tapi kecil. Oh tapi kecil, oh jadi resep rahasianya adalah bibit nanas pawon ini harus ditanam di tanah gambut. Tanah gambut. Wow, kalau yang ini berapa kilo Pak? 12 kilo. Aduh, yaudah Bapak aja yang bilang deh.
Ukuran fisik nanas yang ekstra besar rupanya ikut mempengaruhi ketebalan kulitnya. Kulitnya yang cenderung keras dan tebal membuat proses pengupasan nanas pawon jauh lebih sulit. Apalagi untuk pemain baru seperti saya, butuh energi dan usaha ekstra untuk menuntaskannya. Berbeda dengan daging nanas pada umumnya yang berwarna kuning, daging nanas pawon justru cenderung pucat. Wah, jadi makin penasaran dengan rasanya. Jadi beda banget pemirsa rasanya. Kalau nanas yang biasa itu kan manisnya legit banget, kuat banget, tapi asamnya juga kuat. Kalau nanas pawon, biar manisnya lembut, tapi konsisten rasanya. Jadi ya manis aja, nggak ada asam sama sekali. Rasa manis dengan sedikit sentuhan kecut yang terlanjur familiar di lidah masyarakat membuat varietas Smoke Giant masih kalah pamor dibanding nanas biasa. Ya, belum lagi harga jual nanas pawon yang mencapai Rp25.000 per butirnya atau setara dengan 5 kali lipat harga nanas normal. Sulitnya menjual nanas pawon mendorong inisiatif masyarakat lokal untuk mengolahnya menjadi produk jadi. Ibu, wah, ada kembarannya nih, nanas pawon. Ini lagi apa ini Bu? Apa yang dibungkus ini? Oh, permen. Enak banget. Nah Bu, ini selain permen, biasanya dibikin apa lagi Bu, nanas pawon? Selai, dodol, sirup. Sirup? Iya. Wow. Tapi ada yang unik dari permen nanas yang diciptakan oleh masyarakat lokal. Selain dari sisi tampilannya, cara pembuatannya pun masih tergolong tradisional. Nanas pawon dipotong dalam ukuran besar. Tanpa membuang matanya, nanas langsung diparut. Proses pemarutan bertujuan untuk memisahkan daging dengan sari nanas. Untuk mendapatkan sari nanas yang lebih banyak, daging kembali diperas secara manual. Namun masih ada kandungan sari yang sengaja ditinggalkan pada daging nanas. Udah Bu? Udah, Oh, berarti yang mau kita pakai buat permen yang ini? ini. Oh, yang ini? Iya. Nah, kalau airnya sayang dong? Ini untuk sirup. Oh, bisa untuk sirup? Wah, ternyata dua fungsi nih. Oke, berarti kita langsung masak keduanya gitu? Iya. Rupanya ini dia alasan dibalik proses pemerasan yang tidak tuntas. Kandungan sari nanas diperlukan untuk mempertahankan rasa dan aroma alami nanas. Karena rasa manis pada nanas pawon cenderung lembut, maka butuh sentuhan gula. Tambahkan air, kemudian masak sambil diaduk-aduk selama 1 jam hingga mengental. Udah. Sudah jadi. Udah. Ini dia pemirsa hasilnya permen nanas pawon. Tapi belum afdol dibilang permen karena belum mengeras ya Bu ya. Itu biasanya butuh berapa lama tuh Bu, buat mengeras? 1 hari. 1 hari, lama banget Bu. Seperti inilah hasil permen nanas pawon yang siap dinikmati. Kalau daging nanas disulap menjadi permen, ini dia hasil sari nanas yang sudah dimasak. Yap, sirup nanas. Nah, kalau sudah menawarkan permen ke anak-anak, dalam sekejap mata langsung ludes. Nah pemirsa, jadi memang sesuai dengan rasa alami dari nanas pawon itu. Jadi minumannya pun sirup nanas pawon ini rasanya manisnya tuh alami banget, nggak berlebihan. Nah ngomong-ngomong soal nanas nih pemirsa, nanas itu memiliki julukan sebagai king of fruit alias rajanya buah. Kira-kira kenapa ya? Apa karena ada nanas pawon yang bentuknya raksasa itu? Atau karena... daripada bingung, mendingan kita cari tahu yuk. Ini dia. Permisi. Nah, dulu itu ternyata nanas, tahu kan buah nanas? Tahu. Disebut sebagai king of fruit atau rajanya buah. Nah, kira-kira menurut kamu kenapa disebut rajanya buah? Mungkin karena dulu dia mirip singa,
Terus singanya suka sama nanas. Jadi disebut raja buah. Mungkin karena dia punya mahkota kali ya. Apa mungkin karena dulu raja-raja atau itu apa kayak nanas gitu. Oh, pakai Iya. Jika sekarang nanas menjadi buah konsumsi sehari-hari, lain halnya dengan zaman dulu. Nanas dikenal sebagai tanaman mewah bernilai tinggi karena tergolong langka. Ya, nanas pun menyandang julukan King of Fruit. Berkat jasa penemu benua Amerika Christopher Columbus yang pertama kali membawa nanas Karibia mendarat ke Spanyol pada akhir abad ke-15, buah bermahkota ini pun akhirnya mendunia. Terbukti, Hawaii yang sekarang dikenal menjadi wilayah produksi nanas terbesar di dunia, awalnya mengenal buah berduri ini dari kedatangan bangsa Spanyol pada tahun 1527. Dalam perjalanannya, penyebaran nanas bahkan meluas hingga wilayah Asia, salah satunya Indonesia. Hingga tahun 2012, Indonesia bahkan didaulat sebagai negara pengekspor nanas kaleng terbesar di dunia. Kalau Jawa Barat punya Subang, maka Jambi punya Desa Tangkit Baru. Bayangkan pemirsa, lebih dari 3/4 lahan desa seluas 1.800 hektar ini ditutupi oleh tanaman nanas. Hal ini didukung oleh kondisi alam yang didominasi tanah gambut. Wah, lihat kan? Banyak banget dan besar-besar. Jadi, sudah puas melihat nanas, sekarang kita melihat olahannya yuk. Nanas di Tangkit Baru ini cukup banyak. Berawal dari situ, kita lihat bahwa pemasaran itu kadang-kadang tidak bisa tersalurkan semua karena pasaran daripada nanas ini berfluktuasi harganya. Sehingga saya terpikiran pada saat itu bahwa nanas yang banyak yang rusak itu di jalan saya manfaatkan untuk menjadi olahan. Dodol nanas, wah cemilan baru nih. Untuk membuatnya, nanas yang sudah dipilih dikupas kemudian dipotong. Selanjutnya dibersihkan. Giliran proses menggiling. Karena produksi per hari membutuhkan ratusan kilo nanas, maka biar praktis menggunakan mesin. Gilingan nanas kemudian dimasak bersama tepung terigu. Adonan terus diaduk hingga mengental dan berubah warna. Kemudian tambahkan gula, aduk kembali selama 1 jam hingga mengering. Sekalipun terlihat mudah, perlu takaran yang pas. Tekanan panas saat proses memasak juga harus dijaga terus-menerus. Jadi ini memang sudah mulai kering ya? Iya. Oh gitu. Nah, sambil menunggu nih pemirsa benar-benar kering, saya boleh nyicipin dulu nggak? Colong start dulu nih, biar masih fresh gitu kan? Boleh. Oke, oh, ini dia. Udah panas gimana gitu ya? Pemirsa DS ini rasanya benar-benar beda. Jadi dari dodol yang pernah saya cicipin dari Sabang sampai Merauke, baru kali ini saya nyicipin dodol nanas. Enak kayak gini, manis, tapi tetap ada rasa kecut-kecutnya dari nanas itu. Jadi tetap tertinggal rasa aslinya. Pengen mencoba? Di sini tempatnya. Di bilangan Syekh Muhammad Said ini ada berbagai produk inovatif yang siap menggoyang lidah. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 10 hingga 25 ribu rupiah. Pembahasan nanas belum berakhir pemirsa. Masih ada kue-kue cantik serta hidangan pedas gurih khas Jambi yang berbalut nanas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dulu Sekarang.